Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidar Firman, NIM 19.16023 dari Prodi Tadris Matematika IAIN Parepare. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis variabel pembelajaran, materi operasi bentuk aljabar, taksonomi variabel pembelajaran. Taksonomi variabel pembelajaran ini dapat menjadi acuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Pada variabel pembelajaran terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama variabel kondisi, kemudian ada metode dan hasil. Yang pertama yaitu variabel kondisi. Variabel kondisi merupakan variabel yang berpengaruh terhadap metode yang berorientasi kepada hasil yang diharapkan. Variabel kondisi ini adalah variabel yang hakikatnya tidak mampu dimanipulasi. Ada 3 yang perlu diperhatikan di variabel kondisi ini. Yang pertama yaitu tujuan dan karakteristik isi bidang studi, di mana ini menjadi acuan pertama di dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kendala dari karakteristik bidang studi. Kemudian yang ketiga karakteristik siswa. Kemudian variabel selanjutnya yaitu ada metode. Metode adalah cara-cara yang dilakukan untuk membelajarkan siswa berdasarkan hasil analisis kondisi, di mana pada metode ini terdiri atas 3, yaitu yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran, yang terdapat atas 2 yaitu strategi makro dan strategi mikro. Kemudian yang kedua yaitu strategi penyampaian, dan selanjutnya yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Kemudian selanjutnya hasil. Hasil di sini mencakup akibat yang dapat dijadikan indikator keberhasilan belajar siswa. Di sini di hasil pembelajaran, yaitu keefektifan. Kemudian yang kedua yaitu keefisienan, di mana di sini yaitu efisien itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan itu sesuai yang telah dirancanakan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya daya tarik. Daya tarik di sini yaitu bagaimana siswa merespon kegiatan yang dilakukan. Misalnya apakah siswa tersebut termotivasi, antusias, dan sebagainya. Analisis variabel materi operasi bentuk aljabar. Yang pertama yaitu kondisi. Untuk tujuan dan karakteristik isi bidang studi untuk materi operasi bentuk aljabar, yaitu siswa mampu menentukan hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Kemudian yang kedua yaitu kendala dari karakteristik bidang studi. Jadi kendala dari karakteristik bidang studi materi operasi bentuk aljabar ini yaitu siswa tidak mengerti dengan syarat-syarat untuk menyelesaikan soal bentuk aljabar. Kemudian siswa sulit memahami konsep variabel, koefisien, dan konstanta. Kemudian yang ketiga yaitu siswa merasa bingung dalam memecahkan soal bentuk aljabar yang terkadang memiliki penyelesaian yang panjang. Kemudian yang terakhir yaitu siswa masih merasa bingung jika menemui perhitungan yang melibatkan tanda positif dan negatif. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik siswa. Karakteristik siswa di sini yaitu yang pertama
karakteristik atau keadaan yang berkenan dengan kemampuan awal siswa. Misalnya adalah kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik atau keadaan siswa yang berkenan dengan latar belakang dari status sosial. Yang ketiga yaitu karakteristik atau keadaan siswa yang berkenan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Karakteristik kepribadian siswa sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran karena pelajaran atau materi dapat dipahami oleh peserta didik saat peserta didik dapat fokus terhadap apa yang sedang dibahas. Kemudian analisis variabel selanjutnya yaitu metode. Di sini yang pertama yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran. Untuk strategi pengorganisasian pembelajaran pada materi operasi bentuk aljabar, di sini terdapat beberapa urutan. Yang pertama yaitu fakta. Fakta di sini dimisalkan simbol operasi bentuk aljabar, variabel, koefisien, dan konstanta. Kemudian yang kedua yaitu konsep. Konsep di sini itu seperti pengertian dari operasi bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip di sini yaitu sifat-sifat operasi bentuk aljabar. Kemudian yang keempat yaitu prosedur. Prosedur di sini yaitu langkah-langkah menentukan hasil dari operasi bentuk aljabar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu strategi penyampaian. Untuk strategi penyampaian operasi bentuk aljabar yang pertama yaitu menjelaskan materi dengan efektif dan efisien. Jadi seorang pendidik menjelaskan operasi bentuk aljabar tersebut dengan efektif dan efisien. Kemudian menjelaskan contoh dengan mengaitkan kepada kehidupan sehari-hari. Misalnya pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi seorang pendidik menjelaskan sebuah contoh dengan mengaitkan kepada benda-benda yang ada di sekitar. Misalkan baik itu buku, pulpen, dan lainnya. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Di sini terdiri atas yang pertama yaitu mendesain kelas. Mendesain kelas di sini yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga peserta didik termotivasi untuk menerima pelajaran. Misalnya, menyampaikan materi operasi bentuk aljabar dibarengi dengan hal-hal yang ada berhubungan dengan kehidupan siswa sehingga mereka tertarik untuk mendengarkan. Menciptakan tata tertib kelas dengan cara menegur dan memberikan peringatan serta arahan kepada siswa tersebut. Jika ada siswa yang tidak tertib dalam pembelajaran, tentunya tidak mungkin dibiarkan, jadi harus ditegur dan diberikan arahan. Misalnya dalam proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik tidak boleh keluar karena mengganggu peserta didik yang lainnya. Kemudian pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa di sini yaitu membagi atau membentuk kelompok belajar agar siswa saling bertukar pikiran dalam materi operasi bentuk aljabar. Kemudian pemberian tugas. Pemberian tugas materi operasi bentuk aljabar baik itu secara individu maupun kelompok. Kemudian variabel terakhir yaitu hasil. Yang pertama keefektivitasan. Keefektivitasan pada operasi bentuk aljabar yaitu siswa sudah mampu menyelesaikan soal-soal operasi bentuk aljabar. Kemudian yang kedua yaitu keefisienan, di mana di sini siswa mampu menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga yaitu daya tarik. Daya tarik operasi bentuk aljabar yaitu siswa bersemangat dan aktif dalam proses pembelajaran operasi bentuk aljabar.